Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran sekali pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu sebab ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bapak akan ambil absen dulu sebelum pembelajaran kita lanjutkan. Ada yang tidak hadir? Eno Wijaya, Ya, Pak. Dinda Hayahya, Iswandi, Yohana. Izin, Pak. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Tidak hadir. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, langkah baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran dulu. Siapa yang ingin baca Al-Quran? Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman kita yang membacakan Al-Quran. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan lancar dan bisa Anda semua terima dengan baik. Baiklah, sekarang materi kita yaitu tentang bab 5. Bab 5 tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya Bapak ingin tahu apakah ada dari antara anak-anak Bapak yang mengetahui siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan nama lengkap dari yang pertama. Kita akan membahas tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, biografi. Umar bin Abdul Aziz mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Umayyah bin Abbas. Nah, sekarang anak-anak Bapak sudah tahu kan siapa nama dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Umayyah bin Abbas. Dia dilahirkan pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nah, selain dari biografi ini, anak-anak Bapak juga harus mengetahui tentang sifat yang menonjol, karir,
dan setelah menjabat sebagai khalifah dan proses diangkatnya khalifah. Baiklah Bapak di sini akan membuat bagannya untuk lebih dipahami. Bapak akan membuatkan peta konsepnya. Nah, baik anak-anak Bapak semua, Umar bin Abdul Aziz ini dia adalah orang yang terkenal sebagai negarawan yang baik. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga seorang yang sangat santun. Dia juga merupakan orang yang sangat cerdas dan juga lemah lembut. Nah, inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yang juga harus anak-anak Bapak teladani untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus menjadi negarawan yang baik, harus berperilaku sederhana, santun kepada teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus cerdas dan kita juga harus lemah lembut. Nah, kemudian setelah ini adalah sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah ia diangkat menjadi seorang khalifah, atau setelah dia menjabat menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini meninggalkan kemewahan. Nah, apa maksud dari meninggalkan kemewahannya? Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz dia bersifat sederhana dan menunjukkan bagaimana sesederhananya seseorang hamba untuk menjadi panutan dalam dia menjadi sebagai khalifah. Kemudian setelah ia menjadi khalifah, dia juga menjalankan hidup sederhana. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz ini menjabat menjadi khalifah, dia tetap menerapkan pola hidup sederhana sesuai dengan sifat utamanya, yaitu sederhana dan meninggalkan semua kemewahannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana sih Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi seorang khalifah? Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, inilah proses bagaimana Umar bin Abdul Aziz bisa diangkat menjadi seorang khalifah karena merupakan wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz ini menjadi seorang khalifah. Nah, kemudian kita masuk kepada prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
menjelaskan tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa saja prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjabat menjadi seorang khalifah? Yaitu yang pertama, kodifikasi hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis. Nah, dalam pengkodifikasian hadis ini, Umar bin Abdul Aziz menyuruh seorang gubernur untuk mengumpulkan hadis, yaitu Abu Bakar bin Muhammad, Abu Bakar bin Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Ammar bin Hazam. Nah, gubernur inilah yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis yang telah bertebaran di mana-mana, kemudian dilakukan kodifikasi atau pembukuan hadis. Nah, yang kedua, prestasi dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Nah, prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz selanjutnya yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Kemudian prestasinya yang ketiga yaitu tentang memberikan perhatian yang lebih terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kenapa prestasi Umar bin Abdul Aziz juga memberikan perhatian yang lebih untuk ilmu pengetahuan? Seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, bahwa sifat-sifat yang bagi Umar bin Abdul Aziz tadi adalah dia merupakan seorang yang cerdas. Makanya ilmu pengetahuan diberikan perhatian khusus oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari materi yang Bapak ajarkan tadi, bagaimana pendapat dari anak-anak Bapak? Apakah ada yang paham tentang tentang materi ini? Apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh Umar bin Abdul Aziz? Yaitu ada 3: kodifikasi hadis, menghapus diskriminasi pada kaum Mawali, dan memberikan pengetahuan yang lebih memberikan perhatian pada pengetahuan yang lebih luas. Nah, kemudian siapa namanya, apa saja sifat-sifatnya, dan bagaimana proses Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dan bagaimana sifat dari Abdul Aziz ini setelah dia menjadi seorang khalifah, yaitu meninggalkan kemewahan tadi, menerapkan pola hidup dan sederhana. Nah, mungkin itu materi dari Bapak pada pagi hari ini. Bab 5 kita yaitu tentang gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang Bapak ingin tahu siapa yang paham, atau kita melakukan tanya jawab? Nah, coba saudara Ananda Eno sebutkan sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz tadi apa? Sifat-sifatnya negarawan, cerdas, lemah lembut, sopan. Itu Pak kayaknya. Ya, bagus, benar sekali. Itu adalah bentuk dari sifat-sifat yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau Ananda Dinda, apa prestasi yang diraih oleh Umar bin Abdul Aziz selama dia menjadi khalifah? Prestasi dari Umar bin Abdul Aziz yaitu yang pertama mengkodifikasikan hadis, yang kedua menghapuskan diskriminasi pada kaum Mawali, yang ketiga memberikan perhatian lebih kepada ilmu pengetahuan. Ya, benar sekali. Bagus. Ya, itulah materi kita pada siang hari ini.
Mungkin kesimpulannya sudah bisa Anda ambil berdasarkan apa yang Bapak catat di depan tadi. Karena waktu juga menghalangi kita, mungkin sekian materi pada siang hari ini dari Bapak. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kita sudahi dengan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.